Hello, how are you kelas A? Bertemu lagi dengan Miss Riris dalam pelajaran PKN dan topik kita hari ini adalah mengenai memperkuat komitmen kebangsaan. Jadi disimak baik-baik materi ini supaya kalian bisa memahami ya. Oke, kita mulai saja. Memperkuat komitmen kebangsaan. Yang pertama itu kita membahas mengenai semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Ada dua tokoh di sini yang disampaikan, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, di mana Insinyur Soekarno adalah presiden pertama dan Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama. Dan beliau ini adalah tokoh yang paling dikenal oleh bangsa Indonesia pada saat itu, oleh masyarakat Indonesia yang untuk memimpin bangsa Indonesia untuk melawan para penjajah. Jadi semangat para pejuang-pejuang bangsa itu dan komitmennya itu membuat kita sampai pada saat ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang merdeka, adil dan makmur. Oke, yang kedua kita bahas mengenai bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. Nah, jadi di sini kita bahas ada 4 periode. Periode yang pertama itu adalah masa sebelum pergerakan nasional, yang kedua masa pergerakan nasional, yang ketiga masa proklamasi dan perang kemerdekaan, dan yang keempat adalah masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Nah, masa yang pertama itu sebelum pergerakan nasional itu adalah masa di mana Indonesia yang begitu luas dulunya adalah melakukan pertama sekali itu perjuangan-perjuangan secara kedaerahan, ya, karena di mana kalian sudah tahu Indonesia itu memiliki sejarah terdiri dari banyaknya kerajaan-kerajaan. Jadi setiap kerajaan yang didatangi oleh para penjajah, mereka berjuang sendiri-sendiri, berjuang untuk mempertahankan daerah kekuasaan sendiri, kerajaannya kerajaan sendiri gitu ya. Nah, jadi di sini walaupun begitu sudah mulai timbul semangat dan nilai-nilai kejuangan, itu kesadaran harga diri, jiwa merdeka, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kerukunan hidup umat beragama serta kepeloporan dan keberanian. Itu masa sebelum pergerakan nasional ya. Oke, nah masa pergerakan nasional di sini sudah muncul banyak beberapa organisasi-organisasi nasional, salah satunya adalah Budi Utomo ya. Nah, terus ada PNI dan lain sebagainya. Nah, di sini makin menggelora semangat juang para anak muda pada saat itu. Rasa harga diri bangsa yang tidak mau dijajah menggugah semangat mereka, dan perlawanan seluruh masyarakat kembali untuk merebut kedaulatan dan kehormatan bangsa. Timbullah jiwa dan semangat dan nilai kejuangan. Oke? Jadi dari Sabang sampai Merauke, para pemuda atau rakyat Indonesia bersatu. Yang tadinya bersifat kedaerahan, di masa pergerakan nasional ini sudah bersifat nasional, persatuan ya. Nah, yang ketiga adalah masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Nah, ketika bangsa Indonesia bersatu dari Sabang sampai Merauke secara nasional, maka didapatilah tanggal 17 Agustus 45 Indonesia boleh memproklamasikan kemerdekaannya. Oke? Artinya ini diperjuangkan karena Indonesia sudah bersatu. Nah, tapi memang pihak Belanda bahkan Jepang tidak setuju. Bahkan Belanda ingin kembali menjajah gitu. Nah, jadi di sini walaupun sudah merdeka, mulai lagi lah bangsa Indonesia melakukan perjuangan dalam segala bidang. Nah, Indonesia kan cinta akan perdamaian, kan? Tetapi lebih mencintai kemerdekaan. Artinya kayak gini, Indonesia nggak suka perang, tidak suka kekerasan, tidak suka huru-hara, tapi Indonesia masih lebih mencintai kemerdekaan. Artinya ya nggak, karena kita tetap mau dijajah sama bangsa Belanda, mau tidak mau Indonesia yang cinta damai itu harus ikut berperang. Berperang kan berarti kan suatu keadaan yang tidak damai gitu. Berperang itu saling tembak-menembak, berperang, bawa bambu runcing, banyak korban berjatuhan, banyak kerusakan yang terjadi gitu ya. Nah, oleh karenanya bangsa Indonesia berjuang dengan mengangkat senjata, berjuang dalam bidang politik dan melakukan diplomasi. Jadi Indonesia nggak berdiam gitu ya ketika Belanda tetap ingin menjajah Indonesia kembali. Nah, di masa perjuangan mengisi kemerdekaan itu di sini tidak hanya sampai di situ ya. Perjuangan masa ini tidak terbatas waktu karena perjuangan bermaksud mencapai tujuan akhir nasional. Oke, dalam periode ini juga jiwa, semangat, kejuangan yang berkembang sebelumnya
tetap harus dilestarikan, yaitu nilai-nilai dasar yang terdapat pada Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 45. Nah, bahkan sampai sekarang anak-anak MIS kita harus menjaga dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Jangan sampai perjuangan dari para pendahulu-pendahulu, para pejuang-pejuang bangsa itu sia-sia. Jadi sebagai siswa, anak-anak MIS wajib belajar yang serius, menghormati sesama, ya. Pokoknya 5 isi Pancasila itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, tujuan pembukaan Undang-Undang 45. Di sini ada banyak ya. Yang pertama itu ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, jiwa dan semangat merdeka, nasionalisme, patriotisme, rasa harga diri, pantang mundur dan tidak kenal tidak kenal lelah, ya, pantang mundur dan tidak kenal menyerah, persatuan dan kesatuan, anti penjajahan, percaya kepada diri sendiri, percaya kepada hari yang gemilang, idealisme kejuangan yang tinggi, berani, rela, ikhlas, peluang, dan lain sebagainya. Itulah dia tujuan pembukaan Undang-Undang 45. Sangat banyak di sini yang disampaikan. Oke, jadi sampai di sini dulu materi kita. Silakan kalian kerjakan tugas. Thank you for your attention. See you in the next time. Bye-bye.